Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan yang hidup. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kemurahan-Nya yang diberikan kepada kita. Haleluya. Bahwasanya Tuhan itu memberikan kehidupan bagi kita. Haleluya. Baik yang ibadah secara langsung maupun secara online, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diri
Kasih-Mu yang mengubah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan perkataan-Mu Tuhan. Iya dan amin. Biarlah Tuhan kami tinggikan, kami agungkan, kami puji nama-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah mengalirlah kuasa kudus-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus terpujilah nama-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kepada junjungan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Sorak Hosana. Ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Ku puji nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan hari-hari. Hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Amin. Kami syukur kami kepadamu Yesus. Yes. Glory bagimu. Haleluya. Sorak Hosana. Terpujilah nama-Mu hari-hari. Hari-hari telah ku lalui. Amin. Bersama-Mu Tuhan, bersama Engkau Tuhan, kami bahagia karena Engkau-lah Tuhan yang memberikan perjalanan atas kehidupan kami. Tuntunlah jalanku, Yesus. Kaulah segalanya. Katakan haleluya. Amin. Sorak Hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak Hosana. Terpujilah. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Kami bersorak bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Haleluya. Sorak Hosana. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tinggikan nama Tuhan karena Dialah junjungan kita. Amin. Kita tinggikan lagi, kita agungkan lagi karena
kita lupakan masa lalu kita, biarlah kita mengarahkan tujuan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Lupakan yang telah lalu. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata kami memandang Engkau, mengarahkan kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai tengah kembali, berlari sampai akhir. Tambahkan semua dosa yang berimbang, biarlah kuasa ya Tuhan. Amin. Inilah janji kami Tuhan kepada Yesus. Takkan sanggup menjaga langkahku pada janji-Mu. Ku percaya Kau telah sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Lupakan yang telah lalu, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai tenang berlari. Yes. Tambahkan semua dosa yang merintangi, nyatakan cuma setia Tuhan. Amin. Tanpa firman-Mu, takkan sanggup menjaga langkahku pada janji-Mu. Ku percaya Kau telah sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau telah sempurnakan, Kau telah sempurnakan pekerjaan-Mu dalam. Kau telah sempurnakan, Kau telah sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita datang lebih lagi menyembah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Dalam firman Tuhan mengatakan persembahan tubuhmu, persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita datang bawa tubuh jiwa roh kita persembahkan kepada Tuhan. Bapa, aku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Kami tundukkan, kami taklukkan
siap untuk memberkati kami dengan sepenuh-penuh berkat daripada kebenaran Tuhan saat ini. Haleluya, syukur Tuhan, Engkau telah memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayan yang melayani puji-pujian penyembahan dan musik. Syukur Tuhan Yesus, haleluya. Semua pun yang melayani diberkati oleh Tuhan, dan semua umat Tuhan diberkati oleh Tuhan, siap untuk menyambut berkat-berkat Tuhan dalam hormat dan takut akan Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Semua diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, para pemuji penyembah kepada Tuhan, dan musik. Tuhan Yesus baik, Tuhan berkati. Salam kemenangan iman. Saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kami menyapa saudara yang ada baik yang di rumah atau dimanapun juga yang mengikuti acara live streaming Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Surabaya Pusat. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus Maha Hadir. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita. Kami mengundang Bapak dan Ibu saudara kekasih untuk boleh datang beribadah secara onsite, supaya kita bersama-sama menyembah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam rumah Tuhan, dan kita akan boleh saling meneguhkan di dalam kasih Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dan melayani bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Semua kita siap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan melihat air mata kita. Dan saya percaya bahwa semua kita berdoa dan semuanya kita juga datang terus kepada Tuhan, walaupun mungkin tidak harus mencurahkan air mata karena itu bukan dibuat-buat, tetapi kalau memang harus mencurahkan air mata di dalam berdoa kepada Tuhan atau menyembah kepada Tuhan, atau juga di dalam bergumul dalam kehidupan untuk datang di kaki Tuhan, Tuhan pun saudara kekasih menyambut kita semuanya dengan tangan kasih-Nya yang terbuka. Haleluya. Dan Dia mendengar dan menjawab setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nantikan itu terus saudara kekasih, walaupun masih perlu ada penantian, tapi pasti Tuhan sudah memperhatikan kita setiap pribadi lepas pribadi. Dan kita sudah menyelesaikan ibadah doa puasa kita selama 10 hari, dan akan berlangsung lagi untuk seterusnya saudaraku secara bergilir. Tugas 10 hari secara bersama-sama saudaraku, tetapi nanti kita melakukannya lagi secara bergilir setiap hari sampai akhir Desember. Bahkan kalau seterusnya saudara kasih sampai tahun baru, mari kita minta pimpinan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Yang jelas, orang yang berdoa tidak akan sia-sia. Orang yang berdoa akan senantiasa mendapatkan segala hal-hal yang Tuhan sudah siapkan, terutama kekuatan untuk melangkah ya dalam iman menghadapi semua masalah-masalah yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Umat Tuhan yang berdoa selalu akan mendapatkan kehidupan dan selalu akan mendapatkan kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan satu hal lagi saudara kasih yang terpenting adalah kalau kita berdoa bukan hanya mengharapkan jawaban doa itu saja yang menjadi kebutuhan kita, karena Tuhan pasti menjawab doa. Tetapi kalau kita berdoa saudaraku, bahwa kita juga diubah oleh Tuhan di dalam hadirat-Nya, diubah oleh Tuhan karena kasih-Nya, diubah oleh Tuhan karena firman-Nya menghidupkan hati kita. Karena kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka segala hal-hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, membentuk pribadi kita, mengubah hidup kita semakin bertambah-tambah, semakin sempurna, semakin indah di mata Tuhan, memiliki karakter, merendahkan diri, mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Amin saudaraku. Haleluya.
hari ini kita menerima firman Tuhan bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan, tinggi hati mendahului kehancuran. Orang yang berdoa adalah tanda dia merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau orang tidak berdoa lagi, berarti dia sudah mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan apa yang ada pada dia, dan merasa tidak perlu berhubungan dengan Tuhan karena dia merasa mampu. Atau bisa saja juga dia mengalami masalah persoalan tapi tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong masalahnya. Itu juga adalah kesombongan atau tinggi hati. Ya, kalau tidak mau berserah kepada Tuhan adalah berarti dia tidak mengakui kekuasaan Tuhan, tidak mau bersama-sama untuk melibatkan Tuhan di dalam masalah persoalannya. Karena itu saudara kasih, kerendahan hati bukan hanya pada waktu kita bermasalah maka kita datang di kaki Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, tetapi juga ketika pun kita bermasalah, kita datang di hadapan Tuhan, kita berteduh di kaki Tuhan, dan kalau Tuhan juga sudah menolong masalah kita dan kita diberkati, kita dilimpahi, kita dikuatkan, kita meroleh berkat-berkat kebahagiaan, tetaplah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tetaplah kita berteduh di kaki Tuhan. Kita tetap membutuhkan Tuhan. Kita berkata, ku perlu Yesus dalam seluruh kehidupanku. Ku perlu Yesus dalam setiap apapun dalam hidupku, baik suka atau senang, baik kekurangan atau kelimpahan, baik ketika kita dalam penantian atau sudah mendapatkan jawaban doa, tetap kita berseru, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Amin. Dan 1 Petrus 5 ayat ke-6 berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan ayat 7 berkata, serahkanlah kebenaranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Haleluya. Jadi pada waktu Tuhan akan meninggikan. Nah, jadi kata merendahkan diri ini adalah kita memiliki karakter. Saya saudara kasih ya mengimbau kepada kita semuanya, saya dan saudara, Tuhan mau kita saudara kasih memiliki karakter, karena karakter itu yang menopang kehidupan kita. Di dalam ketika kita saudara kasih di dalam keadaan yang bermasalah, dalam menderita, dalam persoalan, dalam keadaan titik yang rendah, berada di bawah, di paling rendah keberadaan hidup kita, level hidup kita. Kalau kita memiliki karakter yang baik, yang benar, saudara kasih, yang merendahkan diri, maka saudara kasih dari keadaan tempat yang paling rendah itu Tuhan akan mengangkat kita. Ketika kita saudara kasih berada di posisi yang tinggi atau posisi level atas, ya, atau katakanlah berhasil, jaya atau berkemenangan kehidupannya, kaya. Kalau kita juga tidak memiliki karakter rendah hati, maka selalu juga akan gampang menjadi runtuh hancur. Ya, jadi firman Tuhan kata, kerendahan hati mendahului kehormatan dan tinggi hati mendahului kehancuran. Ayat 18 pasal 18, Amsal 18 ayat 12. Ayo sama-sama kita baca. Ini ayat pembuka bagi kita, dan kita akan melihat langsung kepada contoh. Sebenarnya pada minggu yang lalu sudah sampaikan ada contoh Hizkia pada waktu dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, ditambahkan umurnya 15 tahun. Lalu datanglah orang yang dari tempat yang lain, dari negara lain, membawa berkat kepada dia karena mendengar bahwa dia sudah sembuh. Yang tadinya tidak mungkin dari sembuh, yang harus mati, tetapi Tuhan menyembuhkan dia dan menambahkan umurnya 15 tahun lagi.
Tetapi ketika orang datang menanyakan bagaimana dia mendapatkan kesembuhan itu, bukan malah dia bersaksi tentang berkat Tuhan, kesembuhan yang dia terima daripada Tuhan, mujizat yang ajaib yang dia terima. Tapi justru Hizkia menunjukkan barang-barang kekayaan yang ada di gudang perbendaharaannya. Lalu Tuhan sedang kasih, ya marah kepada Hizkia dan berkata, apa yang kau tunjukkan itu Hizkia? Tentunya melalui hamba Tuhan menanyakan Hizkia, apa yang kau lakukan itu Hizkia? Lalu Hizkia pun menjawab dengan lantangnya, ya, aku menunjukkan semua barang-barang yang ada di gudang-gudangku, di perbendaharaanku. Tidak ada sesuatu yang tidak kutunjukkan, tidak ada sesuatu yang tidak kuperlihatkan. Akhirnya sedang kasih Tuhan berkata, engkau sombong dan tinggi hati, dan barang-barang yang kau perlihatkan itu akan diangkut semuanya ke Babel, diambil semua daripadamu. Ya. Jadi saudara Tuhan kasih, cuma Hizkia tetap rendah hati. Itu aja menjadi berkatnya saudaraku. Oh, Hizkia tetap rendah hati, berkata, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting asal ada damai sejahtera bagiku. Kalau seorang barang-barang kekayaan diambil, mungkin karena kesalahanku, karena kesembuhanku, nggak apa-apa lah. Asal nyawaku tetap tertolong dan ada damai sejahtera. Haleluya saudaraku, tetap rendah hati Hizkia ini. Ya, puji Tuhan saudara Tuhan kasih. Ya, tetapi alangkah baiknya kalau tadinya dia mengerti untuk mempermuliakan Tuhan melalui mujizat kesembuhan yang diterimanya, untuk menyaksikan kasih Tuhan yang besar, tidak memperlihatkan barang-barangnya, tetapi memperlihatkan Kristus, memperlihatkan kuasa Tuhan kepada orang lain. Ya, maka Hizkia tetap akan memiliki semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Saudaraku, hari ini kita akan melihat, mari kita baca 2 Tawarin 26. Kita akan mendengarkan tentang Uzia. Namanya hampir mirip ya saudaraku, Hizkia, Uzia. Ya, sekarang kita melihat Uzia. Uzia ini berbeda dengan Hizkia. Ya, ya, kalau Hizkia masih tetap rendah hati, tapi Uzia ini dia tidak rendah hati. Awalnya memang dia rendah hati Uzia ini, tapi setelah dia menjadi kuat, setelah dia diberkati dan semuanya hidupnya menjadi jaya, termasyhur, akhirnya dia menjadi angkuh dan sombong. Kita akan melihat surat kasih kemarin saya sampaikan di bagian pemuda-pemudi, bahwasanya Hizkia memang sudah dipilih oleh Tuhan, bahkan memang dia sudah dinobatkan menjadi raja pada umur 16 tahun. Tetapi selama dia sudah kasih dibimbing oleh Imam Zakaria, dia mencari Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Saudara bisa baca pasal 26 ayat 1 sampai 8 di rumah, ya, karena ini sudah saya sampaikan di muda-mudi kemarin. Jadi Hizkia ini semua apa yang dikerjakannya berhasil. Ya, segala sesuatu yang diusahakannya berhasil. Bahkan dia makin bertambah-tambah termasyhur namanya, mendapatkan berkat kekayaan yang karena dia sudah tersebar kemana-mana, karena keberhasilannya, karena hikmat dan kekuatan Tuhan. Karena setiap kali ada musuh yang datang berperang melawan Hizkia dan juga tempatnya atau juga negerinya, Hizkia selalu berkemenangan, dan firman Tuhan berkata Tuhan menolong Hizkia. Uzia, ya sorry. Tuhan menolong Uzia. Jadi Uzia itu selalu mencari Tuhan. Dan dia Uzia memerintah selama 52 tahun lamanya. Umur 16 tahun dia menjadi raja yang masih labil-labilnya sebenarnya. Tetapi berkat dia mencari Tuhan, berkat Tuhan bagi kehidupannya. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, takut akan Tuhan, dan ada dalam bimbingan Imam Zakaria. Dia dibimbing terus oleh hamba Tuhan. Dia terus mengikut tuntunan Tuhan melalui hamba Tuhan Zakaria. Sehingga 52 tahun lamanya selama hidup Zakaria, dia tetap berhasil, Hizkia tetap berhasil. Uzia, ya, maafkan saya ya.
usia tetap berhasil. Nah sekarang kita melihat setelah ternyata apakah Tuhan itu menghendaki kerendahan hati atau mencari Tuhan hanya musim sekian lama waktunya? Tidak. Tuhan mau kita tetap mencari Tuhan, takut akan Tuhan, dan tetap ada dibimbing, dituntun di dalam jalan kebenaran Tuhan seumur hidup kita. Amin. Tuhan tidak mau kita, memang 52 tahun itu sudah waktu yang lama, ya. Kalau seseorang menjabat sebagai raja di satu negeri 52 tahun lamanya, itu sudah hebat. Kalau Bapak Presiden kita Bapak Soeharto aja berapa tahun saudaraku? 32? Ya, 30 lebih, 30 tahun lebih. Itu pun sudah lama banget saudara kasih gitu ya. Kalau zaman sekarang ya hanya 2 periode 10 tahun. Tetapi di sini 52 tahun Hizkia menjadi raja. Dan selama dia menjadi raja, selalu Hizkia saya bilang ya, Usia. Selama dia menjadi raja, Usia selalu menang dan tidak pernah mengalami kekalahan. Ya. Itulah berkat mencari Tuhan dan takut akan Tuhan dan terus ada yang membimbing. Karena pasti dalam jalan kehidupan ini tidak mungkin tidak pernah ada masalah atau membuat lemah, loyo, apalagi Usia sebagai raja, ya, di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah banyak persoalan, pasti kan akan ada masa-masanya dia lelah, capek, terlalu sibuk, ya. Bisa ada alasan bagi dia tidak ada waktu, ada capek, tidak sempat beribadah, tidak sempat belajar firman, ya. Terlalu banyak yang ngurusin rakyat, terlalu banyak masalah-masalah yang harus dikerjakan, yang mendesak. Bisa saja banyak alasannya, tetapi selama itu Usia tetap memberikan hidupnya mencari Tuhan, takut akan Tuhan, tetap diajar, ya, dalam pengajaran oleh Imam Zakaria. Nah, mari kita baca surat Al-Kasih, itu adalah tentang keberhasilannya. Sekarang kita melihat tentang kejatuhannya, karena dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Kita baca ayat yang ke-14 sampai 21. Cepat kita baca. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju jira, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Perhatikan, memang Hizkia termasyhur dan juga menjadi kuat karena memang ada yang menolong. Karena seseorang berhasil tidak mungkin berhasil sendiri. Pasti ada yang menolong, ada yang menopang, ada yang menuntun, ada yang mengingatkan, yang menasihatkan, menegur, membela. Haleluya. Seorang hamba Tuhan pun berhasil pasti ada yang mendukung. Jemaat pelayan Tuhan, ya, jemaat pun berhasil saudara kasih pasti ada yang mendukungnya, yang mendoakannya. Ya, hamba Tuhan sudah pasti keluarganya juga, sekitarnya, saudara kasih, teman-teman, rekan-rekan yang lain. Karena keberhasilan saudara kasih, apalagi keberhasilan di dalam Tuhan, ya, tidak bisa berhasil sendirian. Tanpa orang lain, tanpa terkoneksi dengan lain, tanpa ada persekutuan dengan sesama, dengan tubuh Kristus atau juga dengan Tuhan. Yang terutama keberhasilan itu pastinya dari Tuhan yang menganugerahkannya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan saudara Tuhan kasih. Tapi Tuhan menganugerahkan itu pasti kan melalui orang lain juga yang dipakai menjadi penopangnya, yang berdoa walaupun tidak kelihatan, yang dipakai untuk mengajarkan firman, yang dipakai untuk selalu mengingatkan, menasihatkan. Nah saudaraku, mari kita baca lagi ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal
hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Coba, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, mari kita melihat di sini saudara kasih, bahwasanya sesuatu kita perhatikan ya, nanti sampai 21. Bahwasanya usia ini tadinya dia memang termasihur namanya karena begitu dia diberikan oleh Tuhan hikmat, kemampuan, kekuatan dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dianugerahkan oleh Tuhan, dan itu membuat hidupnya ya mendapatkan pertolongan yang ajaib daripada Tuhan dan ia menjadi kuat. Tetapi ternyata setelah ia menjadi kuat dan namanya termasihur, ya lupa siapa yang menolong dia, dari mana dia mendapatkan kejayaan itu, dari mana dia mendapatkan keperkasaan itu, dari mana dia mendapatkan kehidupan yang ternama, termasyhur itu. Siapa yang memberikan itu? Dia lupa, maka dia berubah setia kepada Tuhan. Nah, sering sekali kalau orang lupa akan perbuatan Tuhan, maka pasti akan berubah setia terhadap Tuhan. Dia mulai condong kepada keberhasilan, kepada pujian daripada orang lain. Oh, mulai dia selalu kasih terpesona dengan segala hal-hal yang membawa kehormatan kepada dia, yang membawa sanjungan, dan juga segala sesuatu apa yang bisa dinikmatinya dengan kuasa yang dimilikinya, sehingga usia ini berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Berarti dia tidak lagi mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi sedang kasih ada yang mengajarkan dia kepada kebenaran. Dia sudah hilang mentor. Tidak ada bimbingan dari hamba Tuhan kepada dia. Karena kalau pasti masih dia membutuhkan hamba Tuhan yang membimbing dia di masa-masa kejayaannya, pasti dia tidak akan lama-lama jauh daripada Tuhan. Tapi mungkin juga ada orang yang mengingatkan dia, tetapi karena kehebatan kuasa yang dimilikinya, kekayaan, ketenaran, keberhasilan, dia sudah mengabaikan. Memang dia masih datang ke rumah Tuhan, tapi dia sudah angkuh. Dikatakan di sini, ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Usia tidak lagi mengindahkan hamba Tuhan, tidak lagi suatu kasih peduli kepada imam. Dia sudah melakukan sembarangan sembarangan saja apa yang dia mau lakukan. Lalu apa yang terjadi saudara kasih? Karena membakar ukupan itu bukanlah tugas raja, dia itu adalah tugas imam. Imam di atas daripada raja secara di dalam kerajaan Tuhan. Saya mau mengatakan, sekalipun orang berhasil secara dunia, memiliki jabatan, memiliki kuasa, memiliki kehebatan, terkenal, disanjung, dihormat di mana-mana, tetapi kalau dalam kerajaan Tuhan, dia harus tetap tunduk kepada imam. Dia harus tetap tunduk kepada hamba Tuhan. Dia harus tetap mengikuti aturan baik Tuhan atau rumah Tuhan. Dan sekarang banyak seperti itu karena kehebatan, kejayaan, kekayaan, dia mau mengatur hamba Tuhan, dan dia tidak mau lagi seorang kas mendengarkan apa yang disampaikan dari hamba Tuhan. Itu kesombongan dan tersembunyi. Saya berdoa supaya kita tetap memiliki penundukan diri dan kerendahan hati kepada Tuhan. Sekalipun di luar secara dunia sekuler, ya, engkau tetap saudara tetap harus dihormati. Memang kalau secara dunia sekuler, kalau kita datang kepada pemerintah pun, kita hamba Tuhan pun pasti harus tetap menghormati dia. Ya, ada ya waktunya, ada masanya. Kalau misalnya pemerintah pun datang ke sini, tetap kita hormati dia juga sebagai hamba Tuhan, atau sebagai pemimpin, atau sebagai pemerintah.
Tetapi walaupun dia sebagai pemerintah, dia tidak bisa semena-mena dalam rumah Tuhan, yang akhirnya mengabaikan yaitu pemimpin atau hamba Tuhan, pemimpin rohani yang ditempatkan Tuhan di tempat itu, atau sebagai gembala atau sebagai pemimpin. Nah, itulah yang menjadi kesombongan Uzia. Dia langsung datang ke rumah Tuhan, langsung membakar ukupan di atas mezbah. Lalu ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya. Ayat 17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ya, Uzia tidak setia, tapi mungkin datang dia 1 kali, kemudian tidak datang 3 kali. Mungkin hanya datang berapa bulan. Tetapi ketika datang 1 kali, langsung dia datang serta kasih ke atas meja, ke tempat pelataran kudus di atas mezbah, membawa yang korban ukupannya. Sebenarnya tidak salah membawa korban ukupan, tetapi itu adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh imam. Siapa yang akan membawa korban ukupan itu? Kalau memang dia sudah dinyatakan layak, sudah mengasihi setia dan sungguh-sungguh. Jadi yang dikatakan ini karena engkau berubah setia. Ternyata di sini kesetiaan itu sangat penting untuk membawa korban kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada zaman perjanjian baru, firman Tuhan berkata, semua kita menjadi imam-imam yang dilayakkan oleh Tuhan langsung membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya, bisa. Karena semua kita adalah imam, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. 1 Petrus 2:9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan kita semuanya bisa langsung datang kepada Tuhan. Tetapi kalau misalnya saudara kasih, orang tidak setia, datang 1 kali, tidak datang 3 kali, datang 2 kali, tidak datang 10 kali, seperti itu. Lalu ketika datang dia 1 kali, oh dia langsung mau berkuasa atau langsung dia mau sesuka hatinya di tempat ini. Gak bisa saudara kasih. Nah, di situ kita mengerti karakter kesetiaan itu sangat penting di mata Tuhan untuk kita menjadi pelayan. Haleluya. Untuk kita datang menghadap Tuhan, saudara, siapapun bisa menghadap Tuhan. Bukan berarti orang tidak setia ketika datang kepada Tuhan, Tuhan tolak, tidak. Tetap Tuhan akan terima. Tetapi ini bedanya adalah untuk masuk lebih lagi sebagai pelayan yang datang di altar Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, padahal di situ saudaraku ada imam yang Asaria dan ada lagi imam-imam 80 di tempat baik Tuhan tersebut. Tapi Uzia tidak menghiraukan satupun di antara para imam itu, karena dia merasa aku sudah tenang di mana-mana pun aku sudah diakui, di mana-mana pun aku sudah berpengaruh, sudah berjaya, sudah mendapatkan kehormatan. Apalagi di tempat ini, masakan tidak bisa. Lalu dia sudah mengabaikan Imam Asaria dan 80 imam yang lainnya. Dia tidak menghiraukannya, dia mencuekkan dan dia tidak bertanya kepada itu. Lalu apa yang terjadi? Uzia ditegur, diingatkan dia, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar korban ukupan, membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia."
engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Wah, ternyata orang setia itu sangat beroleh kehormatan daripada Tuhan. Amin. Tuhan berkata saudara, Bapak dan Ibu saudara yang setia, penghormatan Tuhan sudah ada bagi saudara. Bukan berarti harus kita lihat Tuhan hormat kepada kita begini, enggak. Tapi dari penghormatan itu bahwa saudara itu ada di hati Tuhan, ada di mata Tuhan. Walaupun mungkin sedang kasih orang setia itu masih terus dalam menantikan penggenapan semua janji Tuhan atau harapan-harapan yang dinantikannya. Tetapi satu hal, orang setia karena terus ada di mata Tuhan, ada di hati Tuhan, maka selalu akan diawasi oleh Tuhan, dan selalu akan dilindungi oleh Tuhan, selalu akan dijagai oleh Tuhan, dan selalu akan ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Jikalau Bapak dan Ibu dan saya terus tetap setia kepada Tuhan, terus akan hidup kita bertambah-tambah diubahkan oleh Tuhan dengan kerendahan hati lagi, dengan terus semakin mengenal kehendak Tuhan, akhirnya sampai kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan, hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Mari kita akan belajar untuk selalu setia dan disertai dengan rendah hati. Amin. Karena itu sifat daripada Tuhan Yesus, setia dan rendah hati. Nah, apapun masalahnya, apapun persoalan dan juga tantangan dihadapi oleh Yesus ketika dia di bumi ini melakukan kehendak Bapa, menghadapi banyak hal, masalah dan persoalan, tekanan, tetapi melakukan kehendak Bapa, Yesus tetap setia. Ya. Benar yang setia tetap setia. Haleluya saudaraku. Dan bertambah-tambah lagi kita semakin bertambah-tambah diperluas oleh Tuhan lagi dalam karakter yang lain. Ayat yang 19. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudaraku, kalau kita melihat di sini para imam tadi memang marah betul kepada Usia, menegur dengan tegas, keras, sambil kata, keluar kamu dari tempat kudus ini, kau tidak berhak, gitu ya. Lalu Usia merasa, wah, kok begini saya diperlakukan? Aku raja, aku seorang yang sudah terkenal, sudah termasyhur. Kok tega-teganya kau marah sama aku ya? Mungkin begitulah saudara kasih ya. Lalu dia meluapkan amarahnya lagi kepada para imam. Bukan malah dia saudara kasih sadar dan rendah hati. Oh, jadi sebenarnya bagaimana? Oh, aku sudah salah ya? Ya ampun, aku bertobat. Tolonglah aku bagaimana? Tadinya mungkin karena aku mau untuk datang membawa persembahanku ke rumah Tuhan ini. Tapi kalau memang ini salah, saya percaya saudara kasih bahwa Usia tidak mengetahui firman Tuhan. Dia tahu kebenaran karena sejak 52 tahun dibimbing oleh Imam Imam Zakaria. Firman Tuhan berkata dia takut akan Tuhan dan dia melakukan yang benar. Dan dia selalu mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Pastikan dia sudah tahu. Tapi karena keadaan kehidupan yang sudah berubah, dalam posisi yang semakin tinggi, semakin kuat, semakin berjaya, semakin kaya, semakin terkenal, lalu dia lupakan semuanya itu. Seorang-orang itu tidak berlaku lagi. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang selama ini dia miliki, oh, itu menjadi sirna. Kemarahannya kepada imam dalam bait Tuhan membuat dia mengalami sakit kusta di dahinya. Mana dahi di sini? Kusta itu tidak tersembuhkan. Kalau bukan imam menyatakan sembuh, tidak sembuh. Atau kalaupun dia sembuh, kalau tidak dikatakan imam benar-benar sembuh, tidak
juga bisa dia kaya. Tidak disangka. Jadi kusta itu sudah pukul lidahi, berarti pikirannya sudah bobrok, akal budinya sudah bobrok. Nah, bukan berarti kalau kusta itu dikatakan itu langsung ada memar-memar atau luka-luka di kedeknya ini, dahinya ini enggak. Kalau pengertian iman saya dengan kebenaran secara rohani adalah bahwa pikirannya sudah dikuasai oleh hal-hal yang kotor, yang cemar, yang tidak lagi dalam kebenaran. Ya. Sudah pikiran-pikirannya sudah pikiran-pikiran yang busuk, tidak sesuai dengan kebenaran lagi yang dimilikinya. Karena ketika dia sudah diingatkan, ditegur oleh Imam Azaria, dan tentunya pasti juga ada imam yang lain karena ada di situ 80 imam. Pasti juga ada yang menasihatkan lagi, ada yang mengatakan lagi, tetapi ternyata usia tetap tidak mau merendahkan diri, tidak mau sadar dia. Dikatakan ini saudara kasih, imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Lihat ini, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Berarti ketika imam-imam di bait Tuhan itu pun marah besar kepada usia, Tuhan pun tidak marah kepada imam itu. Memang itu adalah kebenaran, dan justru Tuhan pun menimpakan tulah juga kepada usia. Lalu kalau orang sakit kusta tidak bisa ada lagi di bait kudus, di rumah Tuhan, harus tersingkir dia, harus segera dia diasingkan ke tempat pengasingan. Dan ayat 21 dikatakan Raja Usia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dikucilkan dari rumah Tuhan. Memang orang kusta tidak bisa, jangankan di rumah Tuhan, dia harus ada di tempat pengasingan, tempat orang kusta. Tidak bisa lepas dari keluar kota atau ke tempat keramaian. Dan ini hal yang sangat mengerikan atau sangat menghancurkan. Yang tadinya dia berjaya, yang tadinya dia saudara kasih terhormat, terkenal, termasyhur, tetapi hanya karena karakter yang angkuh dan sombong, akhirnya dia sampai ke tempat pengasingan, tempat rumah pengucilan, dan sakit kusta lagi, dan sampai matinya dikatakan dia sakit kusta. Biar kita mengambil berkat hikmat, bukan untuk kita tiru, tetapi untuk kita selalu meminta kepada Tuhan. Walaupun mungkin saudara atau saya pun sudah mengikut Tuhan selama berapa puluh tahun sejak diselamatkan Tuhan, bukan berarti ada batasan waktu. Oh, sudah cukup aku setia. Oh, sudah cukup aku rendah hati selama sekian ini. Sudah selesailah. Sekarang waktunya aku bersenang-senang menurut mauku. Sudah cukup pengabdianku ke rumah Tuhan. Sudah cukup aku berbuat sesuatu. Ya. Sudah cukup lama aku tunduk dan taat kepada hamba Tuhan yang mengajari aku. Sekarang sudah bukan waktunya lagi. Tidak demikian, saudara kekasih. Kapan usia terlepas daripada tuntunan kebenaran? Kapan dia terlepas daripada kesetiaan dalam mencari Tuhan? Di situ mulai datang, ya, roh-roh dunia yang menyelusup masuk ke dalam pikirannya, masuk mengotori jiwanya. Oh, kau kan sudah hebat, kau kan sudah berdaya, gak pantas lagi kau duduk bersama-sama dengan orang itu. Udah sekali aja pun kau datang, bawa korbanmu, bawa hartamu, bawa ya persembahanmu yang besar, sudah, nanti kan diterima. Ternyata imam-imam ini tegas, dia tidak, bukan karena korban persembahan yang besar yang dibawa oleh Raja Usia ke rumah Tuhan, tetapi kalau cara yang tidak berkenan,
dan juga memang melanggar aturan-aturan Tuhan. Apakah memang imam-imam ini tidak sabar atau juga terlalu keras atau terlalu kasar sehingga langsung menyuruh usia keluar dan langsung berkata, kau tidak layak melakukan itu, tidak ada hakmu. Kan itu kan kasar sebenarnya, teguran yang kasar. Firman Tuhan berkata, saudara kasih, bahwa teguran yang kasar itu kepada orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan. Teguran yang kasar itu kepada orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran. Ya. Tetapi dia mengabaikannya. Maka saudara kasih, orang-orang yang petobat baru atau jiwa-jiwa baru, selalu kita akan halus, kita akan tuntun, kita akan bawa dia. Tapi kalau sudah berpuluh tahunnya menjadi anak Tuhan, sudah berpuluh tahunnya diselamatkan Tuhan, bahkan sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah menikmati hadirat Tuhan, dan sudah penuhnya Roh Kudus, berarti kalau dia tetap sengaja melakukan hal-hal yang tidak benar, lalu ketika diingatkan pun dia tidak mau lagi diingatkan, sudah harus dia mendapatkan teguran yang keras. Tidak harus sudah kasih dibedakan. Ya. Dan jiwa baru saja pun kalau dia sudah kasih seperti anak, harus kita kenali anak itu walaupun masih kecil. Ini anak ini memang karena rewel atau karena masalah ada kurang enak dari tubuhnya, atau memang karena dia memang sifatnya memberontak gitu loh. Harus bisa dibedakan itu, sudah kasih. Nah, kalau sifat anak tersebut walaupun kecil dia memang dia selalu memberontak, dia sekali-sekali harus dipukul letak. Nah, lalu kemudian akan sadar dia, ya ampun gak lagi melakukannya, gitu ya. Demikian juga dengan teguran yang keras, itu sudah kasih tegas supaya sebenarnya membuat tersentak, gitu ya. Oh ya, ngomong itu firman Tuhan. Oh ya, itu sudah aku tahu itu. Nah, tapi kalau teguran yang keras pun atau tegas pun tetap tidak dia tersentak atau tidak terbangunkan dia kepada kebenaran, berarti dia sudah beban. Seperti usia, dia sudah beban. Bahkan sudah kasih dia bukan hanya beban, tetapi dia meluapkan amarahnya lagi kepada para imam. Nah, imam kalau memang walaupun dia tegas dan keras menyampaikan kebenaran, selama itu kebenaran sudah Tuhan kasih, Tuhan tetap akan ada membelanya dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal yang sesuai dengan apa yang ditegasinya itu. Tentang dosa ditegasi, dan memang Tuhan adalah Tuhan yang harus kudus, Tuhan yang maha kudus. Tentang kehidupan yang sembrono, sembarangan, yang kelihatan memang dia memberontak dan juga memang melakukan hal-hal yang semaunya sendiri karena menganggap kehidupannya adalah orang yang harus, ya, yang sudah percaya itu gagal, ya. Berarti dia mengandalkan kehebatan kekuatannya. Nah, ini saudara kasih, yang firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Hizkia tidak mengatakan, oh aku hebat dalam membantu, tidak, tetapi caranya, sikapnya yang menunjukkan dia tinggi hati. Karena tidak ada orang mengatakan, orang yang sombong pun tidak akan ada mengatakan dia sombong. Sama seperti pencuri tidak akan ada mengaku, oh aku pencuri. Tidak ada pencuri mengaku dia pencuri, kan begitu kan? Kecuali kalau sampai nanti di sel, itu pun masih berusaha dia mengelak. Lalu nanti mungkin ditempelin lagi sama polisi, ayo ngaku, baru ngaku dia. Itu pun tidak langsung semua. Ada memang orang langsung mengakuinya. Saya melihat saudara Bang Kasih ada di sel. Kami pergi ke Polres Abis, saudara. Sana saudara Bang Kasih saya melihat ada polisi sedang mewawancarai aja, masih mewawancarai belum di sel, belum di apa dia
masih sedang mau buat laporan, ya berita acara, ya untuk dituliskan. Setiap kali apa, dipukulkan dia. Setiap lagi tanyai, dicambuk lagi, ya, dipukulkan lagi dia. Wah, saya melihat itu, aduh, Tuhan kasihannya. Kasihan juga sebenarnya kepada orang yang berdosa itu, cuman ya bagaimana lagi? Sudah sampai dihukum kan gitu ya. Tapi bukan saya mengadukannya, bukan karena waktu itu kami ada urusan, ya membawa seseorang mengadukan perkaranya. Saya lihat saudara seperti itu. Dan orang itu kan tidak bisa lari. Mau gimana pun, ya dialaminya sakit atau gimana, atau mungkin ditunjangkan surat kasih, ya, atau dipukul kepalanya, atau mungkin ditarikkan dia selalu dipukulkan. Nah, dia tidak akan bisa mengelak, tetap akan ada di situ. Ini saudara kasih oleh Kristus. Biarlah kita selalu belajar untuk tetap berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam doa kita akan selalu akan ditolong oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Dan selalu dalam firman-firman Tuhan dan membuka hati kita kepada kebenaran. Sangat disayangkan bahwa usia tidak bisa lagi menikmati kejayaannya, tidak bisa lagi menikmati segala berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia, menjadi ternama, termasyhur, dan juga menjadi orang yang sangat kuat dan menjadi orang yang berpengaruh. Tetapi harus tinggal dia di rumah pengasingan dan mengidap penyakit kusta. Kalau anak-anak Tuhan sudah bilang kasih, bukan lagi kusta secara di tubuhnya, tapi kusta rohani. Itu yang paling menyakitkan. Kusta rohani itu, ya, dia akan bisa menyebarkan fitnah kemana-mana, menyebarkan bohong kemana-mana, menyebarkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak pantas kemana-mana. Ya, dengan meluapkan amarahnya kepada hamba-hamba Tuhan, maka dia akan menyebarkan kustanya kemana-mana dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, dengan perkataan-perkataan yang cemooh, dengan perkataan-perkataan yang menghina, atau dengan juga membalikan fakta. Karena orang kalau sudah ya tidak setia, bahkan juga kalau dia sudah tidak lagi sungguh-sungguh rendah hati mencari Tuhan, dan tidak ada lagi dalam tuntunan serta kasih kebenaran dengan rendah hati, pasti orang yang sudah mengenal kebenaran akan berbalik, tidak lagi mengenal kebenaran. Kalau tidak mengenal kebenaran, berarti hal-hal yang tidak benarlah yang ada pada dirinya. Ya, kalau dia sudah menyimpang daripada jalan Tuhan, pasti hal-hal yang tidak benar yang ada pada hidupnya, dan itulah yang akan diluapkannya kepada orang-orang lain, sehingga orang lain pun akan kena kustanya. Artinya terkena imbas dengan perkataan-perkataannya untuk memikat hati orang, mencuri pikiran orang lain supaya terseret membela kepada dia atau juga memihak kepada dia. Biasanya seperti itu, saudara kasih, orang yang sudah ya meninggalkan Tuhan atau juga yang sudah berubah setia, yang tidak sungguh-sungguh, walaupun dia tetap ada di rumah Tuhan. Ini usia tetap dia datang ke rumah Tuhan, tapi kustanya ada di situ, ya, datang di situ. Firman Tuhan berkata, saudara kasih, waktunya bahwa orang yang kena kusta itu tidak akan bisa tetap dalam rumah Tuhan, dan dia akan tersingkir karena kustanya. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan supaya kita akan selesai dari kitab Amsal. Amsal 15, Amsal 10:17 dulu, Amsal 10:17 dan Amsal 15 nanti. Amsal 10 ayat 17. Siapa memindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat.
Setiap kita membutuhkan ada teguran. Kadang-kadang dari firman Tuhan kita ditegur. Bukan kadang-kadang, pastinya selalu setiap hari kalau kita baca firman Tuhan pasti ada ya yang menegur kehidupan kita, saudara Tuhan kasih ya. Tapi kadang-kadang kita tidak memahaminya. Nah, yang paling jelas adalah bahwa kita pasti akan mendapatkan ada teguran-teguran khususnya daripada pemimpin-pemimpin rohani kita atau gembala sidang kita atau orang-orang yang ada dekat kita. Ya. Karena tujuan teguran itu pasti kita akan tahu. Itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita atau untuk kepentingan orang tersebut yang menegur kita. Tentunya teguran yang murni adalah untuk kebaikan kita, untuk membawa kita kepada jalan kebenaran, untuk mendapatkan jalan kehidupan, ya, supaya kita tidak tersesat. Kerap kali sudah kasih anak dipegang oleh orang tuanya dituntun, tapi anak itu sudah merasa dia dewasa, merasa dia bisa berjalan sendiri, melangkah sendiri, gitu ya. Lalu tidak mau lagi dipegang oleh orang tuanya. Lalu ketika dipegang pun dia berkata, nggak mau lagi, aku mau jalan sendiri, jalan. Lalu ketika dia jalan sudah kasih, maka dia tidak tahu sudah kasih jalan-jalannya itu adalah sebenarnya di seberangnya itu sudah ada jurang. Dan si orang tua tahu, anakku sudah sampai sana jalan, ayo coba dia berlari, ditarikkan tangannya sudah Tuhan kasih. Nah, lalu dia kata, ayo jangan di situ. Nah, tapi si anak masih tetap diam karena dia tidak mengerti bahaya. Yang penting dia enak menikmati jalan yang dijalaninya. Wah, jalan, senang dia jalan. Lalu kata, jangan kamu jalan di situ. Kamu jalan nanti. Enggak. Ternyata ketika dia jalan sudah kasih, itu tanah mulai merosot, mulai merosot. Akhirnya kakinya terbawa satu, lalu kemudian dia mulai sudah jatuh. Untung segera si orang tua tadi cepat aku dia tarik dia sudah kasih. Kalau tidak jatuh dan akan bahaya. Bukankah kadang-kadang kita tidak mengerti apa tujuan teguran? Ketika kita keras, tegas diperkatakan tentang sesuatu, malah kita bisa marah, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Karena itu, mari setiap teguran yang diberikan kepada kita, pahami sungguh-sungguh tujuannya apa. Apakah ini semata-mata adalah untuk kepentingan orang yang menegur itu? Kalau itu berarti kan tidak murni. Berarti ada di balik teguran itu ada maunya, ada maksudnya. Tetapi kalau teguran itu semata-mata adalah untuk kehidupan kita, supaya kita masuk kepada jalan yang menuju kepada kehidupan. Siapa memindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Karena orang yang sudah dididiklah akan mendapatkan teguran. Kalau nggak pernah diajari firman, diajari tentang kebenaran, diajari tentang sesuatu, masa akan moro-moro langsung tegur. Seperti misalnya kita datang kepada orang dunia, ya, saya misalnya datang berkunjung, saya belum pernah mengajarkan dia tentang kebenaran, saya tidak pernah mengajarkan dia tentang jalan Tuhan. Lalu semua yang salah yang ada pada dia langsung saya teguri terus. Enggaklah saudara Tuhan kasih. Walaupun saya lihat ada betul-betul kebencian Tuhan di dalam rumahnya, dalam hidupnya, saya tidak akan sembarangan langsung menegur itu. Tapi saya akan masuki dulu tentang pengajaran kebenaran. Ya, saya masukkan dulu tentang kebenaran supaya dia mengerti. Lalu kalau dia sudah mengerti, sudah kasih, baru nanti saya akan sampaikan. Nah, ini loh tidak berkenan kepada Tuhan. Mau nggak kamu lepaskan ini? Itu pun dengan cara seperti itu. Nah, itu kalau bagi jiwa yang mau melayani. Tapi kalau jiwa sudah lama dia mengenal kebenaran dan sudah tahu memang apa kebencian atau kehendak Tuhan, tapi tetap dia menyimpan hal-hal yang seperti itu, maka kita bisa berani tegas berkata, kamu sudah sekian lama, lepaskan itu. Kamu binasa apa mau berkenan kepada Tuhan? Nah, itu bisa dengan keras. Haleluya saudaraku. Jadi mari saudara kasih,
Setiap teguran itu mari kita menerima dan mari kita perhatikan tujuannya adalah untuk membawa keselamatan supaya kita jangan tersesat. Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Amsal 15. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Memang tidak selamanya teguran itu enak bagi kehidupan kita, apalagi situasi itu sedang kita enak-enaknya ya melakukan sesuatu, enak-enaknya kita menikmati sesuatu, atau enak-enaknya kita sedang meluapkan emosi kita, kesenangan kita, apa maunya kita gitu ya. Lalu tiba-tiba kita ditegur dalam kasih, sangat tidak enak memang. Karena kalau hal itu, kalau saudara kasih teguran itu ya bukan berarti hanya untuk membuat pertimbangan kepada kita boleh apa tidak. Kalau sudah ditegur berarti itu maksudnya tidak boleh lagi, kan begitu. Nah itu sebabnya sangat tidak enak, karena orang lagi senang-senangnya ya, orang lagi happy-nya menikmati perjalanannya, atau menikmati kehidupannya, atau menikmati dengan apa yang disenanginya. Lalu tiba-tiba teguran datang, wah ya. Makanya di situ ya, orang kalau tidak mengerti, tidak rendah hati, itu sebabnya bisa jadi baliknya jadi marah, kan gitu ya. Karena gimana orang lagi enak-enaknya atau senang-senangnya secara dagingnya, secara kesenangannya, secara keinginannya, langsung mau dipedot. Karena teguran ini sebenarnya walaupun tidak dipaksa, tapi tujuannya kan supaya jangan lakukan, jangan di situ lagi, kan begitu kan? Haleluya. Karena tidak akan ada orang menegur tetapi katakan ya udah, sekarang saya tegur kamu, tetap lakukan aja ya, tetaplah kerjakan. Nggak ada itu saudara kasih. Setiap teguran itu namanya pun teguran adalah tujuannya adalah supaya jangan lagi tetap ada di dalam hal seperti apa yang dikatakan itu, apa yang berbuatnya. Nah itu sebabnya dikatakan bahwa orang yang mengarahkan telinga kepada teguran membawa kepada kehidupan, dan ada tinggal di tengah-tengah orang bijak. Akhirnya dia akan menjadi orang bijak. Dia tidak bodoh lagi, karena orang bodohlah yang tersesat. Sebenarnya usia itu bukan bodoh, pintar secara dunia, hebat secara dunia, tapi terhadap kebenaran dia sudah menjadi bodoh. Dia tidak mengerti lagi jalan kebenaran, jalan Tuhan. Sudah tergantikan kebenaran yang selama ini dimilikinya, tergantikan hanya oleh karena kehebatan yang membuat dia menjadi angkuh dan sombong. Jadi hati-hati saudara kasih, gangguan kesombongan ini itu membuyarkan semuanya kebenaran yang dimiliki, menghilangkan semuanya. Artinya walaupun tetap dia tahu, tetapi tidak berdaya lagi untuk menolong dia, untuk membuat dia berubah, gitu loh. Menghilangkan kuasa daripada kebenaran itu yang bisa mengubah kehidupannya. Semua itu berkata selalu akan datang kepada Tuhan adalah tanda kita merendahkan diri dan berdoa dan memerlukan Tuhan dan setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita baca Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Karena kembali tadi kita tengah semua tadi, sekarang kerendahan hati adalah ya awal daripada mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita baca 2 ya. Dan jalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.
Sekali lagi kita baca, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya berdoa dan kita semuanya berdoa mengerti tentang karakter kerendahan hati itu. Itulah yang mau kita kejar, itu yang mau kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Dengan membiasakan hidup kita berada dalam rumah Tuhan, dalam ketaatan, di dalam tuntunan, bahkan juga mau menerima dengan hati yang lapang terbuka pengajaran-pengajaran diberikan kepada kita selama itu sesuai dengan firman. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan keadaan kita atau berbeda dengan fakta yang kita alami, mari tetap hati kita terbuka. Mari tetap memiliki hati yang lembut. Firman Tuhan berkata kitab Yeskel, ya, kalau nggak salah Yeskel 36 ayat 26 atau Yeskel 26 ayat 36, mungkin ya mana yang terbalik. Tuhan berkata, aku telah memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru telah kuberikan kepadamu, supaya kamu memiliki hati untuk berpegang kepada firman-firman Tuhan atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi sebenarnya dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sudah berikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, hati yang lembut. Artinya lembut bukan, oh saudara kasih, ya lembut itu bukan hanya sekedar saudaraku gayanya lenggak-lenggok gitu ya. Nah, ada orang saudara kasih, kelihatannya dia tomboy, wanita tomboy sepertinya, tetapi hatinya begitu lembut. Artinya lembut itu saudara kasih, dia kepada kebenaran, dia terbuka dan dia selalu fleksibel menerima kebenaran dan juga mau saudara kasih lembut kepada siapapun dia bergaul supaya saudara kasih dan menerima semua orang dengan senang hati, dengan tulus. Nah, dia lembut hati dia. Terhadap orang yang mengatakan dia pun dia lembut hati. Nampaknya dia seperti ya pembawaannya kasar atau juga sepertinya modelnya tipenya seperti itu. Makanya Tuhan katakan jangan melihat parasnya. Haleluya. Nah, tetapi sebaliknya ada juga orang kelihatannya sudah kasih lembut dia. Bahasanya pun lembut, kata-katanya pun lembut, ya. Bahkan sampai ucapannya pun sampai nggak kedengaran, saking lembutnya berbicara. Tapi apakah itu sudah menunjukkan di mana Tuhan lembut hati? Belum. Saya banyak mendapati orang seperti itu justru paling keras, gitu ya. Dia tetap memiliki prinsipnya, kalau tidak bisa terbayangkan, kalau A katanya A terus, nggak bisa dia fleksibel, nggak bisa dia selalu kasih diajak untuk apa, walaupun benar yang kita sampaikan. Jadi bukan itu sudah kasih, tetapi alangkah baiknya kalau orang seperti itu ditambahkan hatinya lembut, lebih sempurna lagi. Haleluya saudaraku. Ya, luarnya sudah lembut, tambah lagi hatinya lembut. Nah, terbuka. Dia mau menerima tuntunan, menerima arang, menerima teguran, menerima masukan, menerima kebenaran. Ya saudara kasih ya. Jadi semua kita pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Saudaraku datang kepada Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan daripada kita terus mau belajar kepada Tuhan. Kita mau diubah oleh Tuhan. Apakah kita berdoa saudara kasih hanya masalah-masalah yang kita hadapi untuk ditolong oleh Tuhan? Apakah kita selalu berdoa juga, Tuhan ubah hatiku seperti hatimu? Apakah kita juga mau berkata, bentuklah diriku Tuhan, ini menjadi aku Tuhan, bentuk aku seperti maumu. Nah, tidak berkata, Tuhan aku mau seperti maumu Tuhan, ini mauku Tuhan, harus kau genapi Tuhan. Masa kau tidak bisa melakukan apa mau gitu? Kan kau berkuasa Tuhan, kan kau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Tapi
Tuhan, lakukanlah sekali ini. Oh, kalau itu ada untuk kepentingan diri kita sendiri, ya Tuhan tidak mau. Mau doa dengan air mata darah pun tidak akan Tuhan mau. Kecuali ya maksudnya bukan Tuhan tidak berkenan. Tapi ada surat kasih memang Tuhan, ya udah pergi aja kamu, ya udah lakukan aja semua. Berarti karena Tuhan sebenarnya tidak mau, tetapi Tuhan serahkan dia kepada kehendaknya, kepada apa maunya. Terserah kamu sendiri nanti yang akan mengalaminya. Berarti kan bukan karena perkenanan. Tapi kalau orang berkata, ini hatiku, ya, kuserahkan padamu, diserahkan pada Tuhan. Bentuk hidupku menjadi bejanamu Tuhan. Ubah aku seturut dengan apa yang mau. Nah, itu adalah orang yang lembut hati, orang yang rendah hati. Haleluya. Jadi walaupun surat pengasih tidak seturut dengan kehendaknya atau keinginannya, tetapi dia tak mau berserah kepada Tuhan karena dia memiliki kerendahan hati. Nah, karena dia rendah hati surat pengasih, maka Tuhan pun akan meninggikan. Puji Tuhan surat pengasih, kita berdoa kepada Tuhan. Di mana kita sering sekali tidak menyadari dalam hidup kita, dalam hal-hal apa mungkin masih ada karakter-karakter kita dalam melalui sikap atau perbuatan kita yang menyatakan bahwa kita masih tinggi hati atau congkak. Maka dia dari Tuhan kita datang dengan rendah hati supaya kita juga diubah, atau Tuhan memberitahukan kepada kita. Dan ketika Tuhan memberitahukan kepada kita, kita mau berubah, kita mau berkata, iya Tuhan tolong aku mau meninggalkan itu, aku mau berubah. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku. Jadi kalaupun kita sudah rendah hati, sudah ada rendah hati, tapi kerendahan hati itu saudara terus akan bertambah-tambah lagi meluas, karena ada banyak hal-hal dalam bidang-bidang di mana kita terus akan belajar rendah hati. Amin saudaraku. Mungkin di dalam gereja kita bisa rendah hati, tapi di rumah kita belum rendah hati, ya. Nah, saudaraku, di dalam pelayanan kita bisa rendah hati, tapi ketika kita sudah mengasihi dalam bidang-bidang tertentu, dalam komunitas tertentu, mungkin kita belum bisa rendah hati karena kita di sana mungkin mengatakan, oh aku yang berwenang di sini, aku yang berkuasa di sini, aku yang harus ya dihargai, hormati. Nah, jadi mari kita belajar saudara kasih. Ini firman bagi kita semuanya, amin. Karena tidak ada seorang pun yang sudah lulus ya untuk karakter rendah hati atau juga untuk kita mengatakan bahwa tidak ada di tinggi hati. Tetapi mari kita terus bahkan belajar dan belajar lagi seperti Yesus. Tuhan katakan, belajarlah kepadaku, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya kita selalu mencari Tuhan, seperti Usia mencari Tuhan pada waktu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia adalah pribadi yang rendah hati, maka selalu promosi Tuhan, promosi, penaikan, ya, kejayaan demi kejayaan, kemenangan demi kemenangan selalu dianugerahkan oleh Tuhan kepada Raja Usia. Ya, tetapi sayangnya dalam dia membatasi waktu-waktunya untuk tetap rendah hati, dia masih berubah lagi setia. Ya, kiranya kita tidak ada berubah setia sampai datang Maranatha. Kita mau terus datang kepada Tuhan dan hidup dalam jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Dan saudara di rumah, mari kita berdoa. Saudara kasih, kita sama-sama berkata, Tuhan Yesus yang baik, ini aku Tuhan, datang mencari Engkau, mencari kebenaran-Mu Tuhan. Aku terima kebenaran Tuhan masuk ke dalam rohku, dalam batinku, dalam jiwaku, yang dapat mengubah hidupku menjadi pribadi yang semakin dituntun dan diubahkan seturut dengan firman Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan yang sudah memanggil aku, dan Tuhan Yesus yang mau melengkapi hidupku, memiliki karakter seperti karakter Tuhan. Belajar rendah hati, hati yang lembut, hati yang berserah kepada jalan Tuhan, jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan, roh yang baru, hati yang baru,
Tuhan telah berikan kepadaku memiliki hati yang taat, hati yang tunduk kepada kebenaran, kepada Tuhan, bahkan kepada orang yang Tuhan karuniakan di dalam hidupku, untuk selalu mengingatkan dan mengajarkan kebenaran, membawa hidupku, mengarahkan hidupku kepada jalan Tuhan dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus aku bersyukur. Haleluya. Amin. Mari para pelayan Tuhan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyikan, saya serahkan kepada pelayan Tuhan memuji Tuhan. Haleluya. Atau kalau tidak didapatkan atau hidup karena anugerahmu boleh, atau kalau ada pujian lain silakan. Sembari kita menantikan puji-pujian penyembahan kita, saudara menyembah pada Tuhan. Saudara yang ada di rumah atau dimanapun, atau saudara yang datang di tempat ini, mari angkat tanganmu ke atas. Ikutilah doa, yaitu keselamatan lahir baru, supaya saudara bebas dari semua hal-hal yang menawan hati dan pikiran saudara jauh daripada Tuhan, dalam kuasa hal-hal yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, mari saudara kasih berdoa kepada Tuhan. Ikut-ikut berdoa. Untuk berdoa, haleluya. Mari bagi berdiri saudara kasih. Haleluya. Mari berdoa. Berdoa juga. Haleluya. Haleluya. Ikut berdoa seperti ini. Tuhan Yesus yang baik, aku datang kepadamu Tuhan. Aku minta ampun atas dosa-dosa yang kulakukan selama ini, bahkan dosa turunan dari nenek moyang yang menentang pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, darah Yesus menyucikan aku. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus hidupku, membebaskan aku dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Sekarang aku terima kehidupan yang baru melalui Roh Kudus yang masuk dalam hidupku, menuntun aku kepada seluruh kebenaran Tuhan, jalan kehidupan. Lepaskan aku dari segala keangkuhan, kesombongan yang menjauhkan diri, tidak setia kepada Tuhan, yang mengandalkan pikiran, mengandalkan dunia ini, dan mengandalkan harta dunia dan kekayaan dunia. Aku bertobat, aku berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus segala-galanya bagiku, yang memberikan aku keselamatan sampai kepada kekekalan. Ubah hidupku Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku anak Tuhan, menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memuji. Haleluya.
waktu yang terbatas. Tetapi selama kami hidup sampai tutup mata, biarlah kami tak mau setia, kami tak mau untuk berserah kepada Tuhan, mengiring Engkau, mengikut Engkau, dan menerima pengajaran-pengajaran kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terjadi di dalam kehidupan kami lakukan. Kami mau tersedia Tuhan untuk menerimanya dengan hati yang lembut. Kami membutuhkan tuntunan-tuntunan terus dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Karena sesungguhnya kejayaan, berkat, semua apa yang diberikan oleh Tuhan itu tujuan Tuhan supaya kita tetap melekat kepada Tuhan, supaya kita tetap boleh menjadi alat yang menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dalam rumah Tuhan, menjadi berkat dengan sikap dan karakter taat dan rendah hati. Engkau tilik hati kami, Engkau lihat hati kami Tuhan. Lepaskan kami dari semua hal-hal yang tidak kami sadari, dalam bentuk-bentuk gangguan kesombongan yang tersembunyi, yang tidak kami pahami melalui sikap dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, kebenaran-Mu Tuhan bersinar bagi kami. Biarlah kebenaran berisan depan kami Tuhan, untuk kami taat, untuk kami mengiringnya, untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Berkatilah umat-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan, waktu kami, hidup kami, pelayanan kami Tuhan Yesus, dan segala kemampuan yang ada pada kami Bapa, yang masih jauh daripada apa yang Kau inginkan. Tetapi inilah yang kami lakukan, dan Engkau perlengkapi kami terus untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini Bapa, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan mengasihi Engkau Tuhan seluruh dan berpaut kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik dan surga. Segala sesuatu yang kami lakukan bertujuan hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan, bentuk bencana hidup kami, untuk Kau pakai sebagai alat dalam rumah-Mu Tuhan seluruh ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami juga membawa persembahan kami yang terbaik kepada Engkau ya Bapa, dengan hati yang bersuka, dan dengan iman kami membawa persembahan sukacita kami, persembahan berupa materi kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, untuk kebencian dan kami Bapa yang baik, diberkati oleh Tuhan, dan tempat ini terus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, diberkati tangan memberi, diberkati setiap kehidupannya, diberkati keluarga dan rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati setiap pergumulan doa dan harapan yang dinaikkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bukakanlah jalan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan, bukakanlah jalan pekerjaan atau usaha yang terbaik, yang tidak merintangi untuk beribadah dan mengasihi dan melayani Engkau ya pada setia. Tetapi biarlah berkat daripada Tuhan itu turun untuk memampukan umat Tuhan terus mencari Tuhan. Berkat yang Kau bukakan, oh usaha pekerjaan yang Kau bukakan, bahkan juga kemuliaan yang Kau turunkan, bukan untuk menghalangi untuk setia kepada Tuhan, tetapi untuk sebagai membawa kesetiaan dan sebagai tersungkur datang di hadapan Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, bersukacita karena semua pun itu datangnya daripada Tuhan yang memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan kejayaan dan juga keberhasilan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari memberikan sukacita. Haleluya. Tetaplah setia beribadah. Haleluya. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian saat ini punya kami. Haleluya. Kita berikan dengan sukacita yang